Talks. Let's get talks. Maba, mari belajar. Halo, balik lagi di acara kita Mabal, mari belajar sama Bu Ara. Kali ini kita bakal ngebahas suatu profesi yang kayaknya di tahun 2019 sampai sekarang itu lagi populer banget. Sampai-sampai sih ada filmnya ya di Korea, startup. Nah, udah pada tahu kan kira-kira apa? Nah, profesinya yaitu programmer. Nah, di sini sudah ada teman-teman kita. Di sini Mas Mirja, manggilnya Mirja aja kali ya? Iya. Udah santai ya. Ada Mirja sama Adil. Nah, langsung aja nih. Kenapa milih programmer? Kenapa milih profesi programmer? Bisa diceritain dari awal kuliah atau apakah emang milih jurusannya itu sampai kira-kira sampai menjadi gua kayaknya emang passionnya di programmer aja. Dari Mirza dulu boleh? Oh, saya dulu. Jujur ya, pertama waktu kuliah itu gara-gara gabut sih. Gak ada kerjaan, terus kebetulan ya. Itu mikir gabut itu gabut kuliah gitu. Iya, kayak gitu. Oke, terus kebetulan kampusnya juga di dekat rumah gitu kan. Nah, terus pertengahan ya semester 4 semester 5 nih, kebetulan pun pandemi itu. Ya kebetulan aja cocok banget lah gitu profesinya. Berarti pas awal milih, berarti jurusannya itu ilmu komputer. Teknik komputer. Iya. Masuknya itu pas milih itu, gue ini aja deh gitu. Maksudnya kan kalau dulu orang kan ngeliat dulu gitu kan, searching dulu atau apa. Kalau milih langsung udahlah milih sini aja. Atau iya kayak gitu. Wow sekali. Terus itu berarti kuliah lulus sampai dapat passionnya, udahlah gue emang lagi pengen jadi programmer. Iya, kebenarannya lagi gini cocok banget kan. Oh, cocok banget. Iya. Kalau Adil sendiri? Ya, gue dulu kan waktu SMA gitu, gue milih jurusan desain tuh kan. Desain? Ya, gara-gara dulu YouTube. Terus waktu SMA ada challenge gitu, challenge coding. Nah, gue tuh kayak tertarik gitu, pengen challenge coding itu, gue masuk tuh. Pas SMA udah bisa coding? Hah? Pas SMA udah bisa coding? Ya sedikit-sedikit lah kayak, ya gitu. Cuman pas SMA kelas 3 tuh langsung tuh ada ketertarikan untuk ngoding. Udah kayak gitu masuklah ke kuliah coding kan, IT gitu. Terus kalau untuk ketertarikan sendiri terhadap coding itu kan bisa dibilang muncul sendirinya gitu. Ya muncul sendiri gitu. Jadi tertarik aja gitu, jadi challenge saya. Berarti yang satu direncanakan, yang satu ya tiba-tiba aneh juga ya gitu. Tapi kebanyakan gitu sih, sama kayak kadang-kadang orang kan ada yang bilang salah milih jurusan atau apa, tapi yang kalau ditekunin kan tiba-tiba ya emang passionnya di situ gitu kan ya, atau sebenarnya passionnya bukan di situ tapi bisa mengarah ke jurusan itu kayak gitu kan. Nah, kalau dari Mida sendiri waktu awal masuk ilmu teknik komputer itu benar-benar bisa coding nggak? Maksudnya udah paham kan bahasa-bahasa coding atau apa? Berarti apa tuh? Sama dari nol banget. Dari nol banget. Kalau di ilmu teknik komputer itu apa tuh? Dari misalnya semester 1 belajar apa sampai ke skripsi, coba gimana tuh? Sampai tugas akhir. Yang dipelajari sebenarnya beda banget sama ekspektasinya, karena banyak banget mata kuliah yang berkaitan dengan manajemen kayak gitu-gitu. Oh gitu. Saya kira pertamanya kalau teknik komputer tuh ya belajar komputer aja terus gitu. Gitu kan. Program gitu kan. Ternyata mata kuliah yang berkaitan dengan manajemen sama usaha yang kayak gitu-gitu juga banyak sih. Oh gitu. Iya. Berarti nggak hanya terkait software, hardware dan segala macam gitu kan ya. Ini apa namanya, Mirza sama Adil sama ya? Sama sangkatan ya ini? Sangkatan. Kalau Mirza waktu skripsi, kalau Adil skripsinya tentang apa waktu itu? Saya tentang penerimaan CCTV sih. Oh gitu. Iya. Jadi ngambil dari CCTV, terus diproyekin lagi ke website gitu kan. Kalau misalnya CCTV di luar kan kadang suka nggak bisa diakses oleh orang luar gitu kan. Saya bikin yang itu. Kayak gitu. Kalau Mirza lebih ke
lebih ke project management sih. Project management. Project management tuh kayak gimana tuh kalau project management? Jadi websitenya bisa mengatur project gitu. Sama website berarti. Iya, ya, sama gitu. website. Oh, gitu. Kira-kira dari kuliah nih sampai sekarang udah bekerja gitu kan ya. Ekspektasinya apa yang di kuliah diajarkan bakal dipakai di pas saat kerja, atau pas saat kerja kayak kita harus dia mau belajar dari nol lagi gitu kan ya. Kayak nggak ada gitu. Kayak misalnya nih gue kan pertanian gitu kan ya. Di gue itu kalau kuliah itu dulu misalnya belajar tuh tentang ada khasnya gitu, ada untuk yang tanaman pangan, padi dan segala macam. Tapi pas di lapang itu kayak teorinya tuh luntur gitu. Nah itu ada berarti kalau di balas itu. Pengalamannya apa tuh yang paling ini? Gimana ya? Waktu di kuliah tuh jadi cuman diajarin tuh yang mandatorinya aja gitu. Jadi dasarnya banget lah ya. Kalau udah di tempat kerja beda banget. Bedanya jauh nggak? Jauh banget. Jauh banget. Kayak kita belajar dari mulai lagi gitu ya. Iya. Ya nggak sih? Iya. Cuma kita punya dasarnya aja. Iya, gitu. betul. Ujung-ujungnya mah belajar lagi. Iya. Oke, terus kira-kira nih keahlian apa yang harus dimiliki oleh programmer? Yang paling penting apa deh gitu dari Aryo lu coba? Kalau saya sih bahasa Inggris sih. Nah, kalau bahasa Inggris kan komputer kan bahasa Inggris semua. Karena semua codingannya pakai bahasa Inggris ya, ya. gitu. Kalau misalnya ada yang mau masuk Ilkom Lebih tepatnya dokumentasinya sih. Dokumentasi pasti bahasa Inggris. pasti bahasa Inggris. Tuh, berarti mau nggak mau harus Iya. ya minimal mengerti apa yang bahasa-bahasa program yang di situ gitu kan. Iya. Dan itu semua bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris. Nggak mau kalian coba terjemahkan ke bahasa Indonesia. Biar lebih mudah. Belum ada ya. Program sendiri. Bahasa coding yang pakai bahasa Indonesia sampai sekarang belum ada ya. Kurang tahu deh, setahu saya belum ada. Belum ada ya. Kan kalau apa namanya, kalau beberapa kan kayak program-program atau apa kan pasti ada terjemahannya gitu kan. Berarti untuk coding benar-benar masih merujuk ke bahasa Inggris ya. Jadi mau nggak mau bahasa Inggris itu paling penting ya. Paling penting. Bahasa Inggrisnya itu kalian itu kira-kira setahap apa pas kalian masuk dunia Ilkom? Oh, masih dasar sih. Berarti berkembangnya itu ya setelah masuk aja gitu. Kalau masuk Berkembang dulu. perpakaian dan mau belajar. Iya betul. Nah, terus kan kalian pasti udah pernah ngerjain proyek-proyek gitu kan ya. Salah satunya pasti bikin web dan segala macam lah pasti gitu kan ya. Kalau untuk itu kira-kira dalam suatu pengerjaan proyek itu untuk jadi sampai yang sesuai sama klien nih, itu berapa lama tuh? Dari Mirza dulu coba. Berapa lama ya? Berapa? Kira-kira Dari yang paling gampang sama yang paling susah coba. Range-nya. kayaknya 3-6 bulan deh. 3-6 bulan. Itu satu proyek tuh ya berarti untuk jadi apa yang bikin susahnya tuh? Yang bikin susah tuh permintaan klien. Udah pasti ya. Terus apa bikin sebagus apapun revisi bang. Iya. Kadang-kadang klien juga kan ya awam banget gitu ya. Jadi untuk pemakaian website juga dibilangnya ini rumit, ini terlalu simpel gitu. Pasti ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu ya. Itu pengalaman aja gimana tuh dulu kalau Adu? Ya sebenarnya sama sih kan, kerjaannya juga sama kan. Kalau yang paling itu sih kayak apa namanya, ngoding untuk kayak rumus-rumus gitu sih kayak. Soalnya kan gua kurang suka gitu ke arah rumus-rumus gitu ya. Tapi ujung-ujungnya pasti ada gitu kan? Pasti ada. Rumus yang ini harus dimasukkan ke dalam satu codingan, dia jadi otomatis kan kayak gitu. Itu yang paling susah ya, memahami rumusnya. Memahami rumusnya susah. Terus kalau misalnya selain kayak gitu, data-data yang dikasih sama kalian itu kadang-kadang bisa langsung masuk nggak sih kita aplikasikan, apa harus dirubah lagi sampai bisa jadi ke bahasa coding? Data ya? Kalau data sih tergantung ya. Kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, seringnya acak-acakan. Acak-acakan jujur aja. Berarti kebanyakan data yang dikasih kalian itu acak-acak. Bukan acak-acakan sebenarnya. Sebenarnya formatnya bukan untuk suatu untuk web yang dimana kita harus merubah lagi kayak gitu kan. Kebanyakan Excel kan. Excelnya mau dibikin rapi tapi datanya nggak rapi. Karena kalau di codingan itu misalnya besar kecilnya huruf juga kan ngaruh ya kadang-kadang. Oh gitu ya. Terus dari data tuh kadang-kadang suka ada yang beda-beda, ada yang pakai misalnya kelurahan, kecamatan Bogor Utara gitu. Ada yang pakai kecamatan, ada yang enggak, ada yang besar, ada yang kecil gitu, kadang-kadang beda-beda gitu. Kalau kalian sadar ya, di KTP aja
itu keluarga negara beda-beda. Ada WNI, ada Indonesia, ada Indo. Itu berarti bikin pusingin codingan ya gitu. Kayak gitu. Parah ya, berarti emang struktur data kita masih berantakan banget kan ya. Nah, berarti kan sebenarnya emang program ini memudahkan itu dengan data yang acak-acakan itu dirapihkan gitu supaya biar bisa lebih bagus. Nah, kalau coding itu kan biasanya kan kita pakai bahasa pemrograman tuh kan ya. Nah, yang lagi populer apa sih sekarang? Dan yang lebih populer terus kira-kira itu paling banyak dipakai gitu untuk semua kegiatan gitu, kegiatan project. Kalau untuk bahasa pemrograman terpopuler gitu, sekarang kan zamannya AI gitu, ya bahasa pemrogramannya Python atau enggak R gitu. Oh gitu. Ya kebanyakan itu sih. Iya. Itu kenapa tuh? Apakah karena dia lebih kompatibel sama programnya atau emang lebih mudah dipahami terus lebih kompatibel aja sih? Gitu. Oh, lebih kompatibel. Ya, jadi gampang lah gitu. Jadi codingnya lebih sedikit dan efisiensi waktu lebih cepat kali ya, gitu, karena udah banyak yang kompatibel sama itu. Nah, tapi kalau untuk pemula, kira-kira apakah langsung ke Python apa kayak waktu kalian dulu nih? Waktu pertama kuliah nih, bahasa pemrograman apa yang dipelajari? Kalau pertama di kuliah sih C++. Tapi HTML bukan itu kok C++. Beda lagi. C++ berarti. Nah, apakah emang kalau untuk pemula itu apakah harus belajar dari situ? Apa bisa langsung ke Python? Bisa sih langsung Python, justru lebih gampang. Tapi biasanya kalau di perkuliahan itu diajarinnya dari yang paling susah nggak sih? Maksudnya dari lu pakai program ini dulu nih, gitu kan ya. Program ini kan misalnya kayak nggak ada shortcutnya atau apa gitu kan ya. Jadi nanti misalnya pas pakai Python gampang apa kira-kira yang di perkuliahan itu juga update gitu. Oh, lagi yang pertama sekarang lagi Python nih. Berarti kita Python juga di perkuliahan. Soalnya kalau di kampus gua kan biasanya kan ada tuh untuk menghitung satu rumus gitu kan, pakai pakai aplikasi atau pakai software gitu kan ya, atau pengerjaan petanya pakai software. Tapi itu yang bisa itu ya udah yang sesuai sama dosennya gitu. Dosennya menguasai itu terus, padahal software selalu update kan tiap tahun kan. Nah, kalau di Ilkom itu gimana? Kira-kira update gak sih? Semua bahasa pemrograman pada intinya sama sih, algoritmanya. Sama. Kalau udah tahu dasarnya pasti bisa sih kemana-mana sih. Oh, lebih mudah lah ya, maksudnya paling yang beda UI-nya atau apa gitu ya. Tapi bahasanya mah sintaksnya beda, bahasanya sedikit-sedikit beda, cuman pada dasarnya sama sih. Oh gitu, oke. Berarti aman lah ya kalau pemula-pemula. Aman, mau belajar juga. Sebenarnya gue memahami bahwa programmer ini kayaknya semua orang tuh kayaknya harus belajar. Gue kan kuliah kan tahun 2010 ya, gitu kan ya, awal masuk kuliah nih, sampai sekarang tahun 2000 hampir 2022 awal ya. Itu kayaknya tuh perkembangan teknologi itu cepat banget tuh, dari yang awalnya HP ya, nggak ada OS-nya kan, sekarang tiba-tiba BlackBerry, terus Android gitu kan, udah banyak banget OS-nya gitu kan. Kayaknya gue pun kayaknya harus belajar coding gitu kan. Takutnya gitu kan ya, di masa depan kayaknya itu semua kira-kira bakal lebih pesat lagi gak sih perkembangannya kalau menurut Mirza Madi, teknologi itu? Pasti lebih pesat lagi. Pasti lebih pesat lagi ya. Dengan adanya codingan sekarang untuk mempermudah kan HP ini kan termasuk coding berarti kan. Iya. Ngoding program di sini kan, touchscreen dan segala macam gitu kan ya. Secepat apa kira-kira perkembangannya kalau menurut Mirza? Soalnya kan pasti yang update di dunia informatika dan teknologi kan biasanya orang-orang IT kan ya. Kira-kira bakal secepat apa tuh perkembangannya? Wah, kayaknya nggak bisa diprediksi dah. Nggak bisa diprediksi ya? Kayak cepet banget ya. Kalau kita lihat aja dari mulai gue tahun 2010 itu masih orang jarang pegang laptop. Sekarang laptop kayaknya udah banyak banget ya. Banyak banget. Udah range-nya tuh udah dari yang buat office biasa gitu kan, kerja kantor sampai untuk yang gaming gitu. Kayaknya udah cepat banget ya, makin tipis, makin lama makin tipis. Kayaknya lama-lama HP juga makin kecil nih. Tapi nggak tahu nih ya, bakal kemana gitu kan ya. Nah, balik lagi nih ke ke dalam ilmu telekomunikasi, ilmu pemrograman. Gue tuh sering baca gitu bahwa harusnya tuh penting tuh belajar object oriented programming atau OOP sama framework. Itu tuh apa sih? Dua istilah itu apa sih? Kalau gue searching tuh pasti kalau framework kan kerangka kerja ya, kerangka kerja yang dibuat oleh seseorang. Ya, jadi untuk memudahkan si programmer itu memudahkan codingannya lebih struktur gitu. Oh, lebih struktur. Ya, jadi codingannya itu lebih struktur.
Nah, karena OOP itu dia bersatu sama framework gitu. Jadi apa? Si framework itu memakai OOP gitu. Ngerti? Untuk apa tuh fungsinya tuh framework? Ya, jadi OOP itu kan object oriented programming. Jadi berdasarkan objek gitu. Jadi si framework itu bisa lebih kodenya itu lebih struktur. Karena si OOP gitu. Kalau misalnya nggak struktur, emang yang jadi permasalahannya apa tuh? Kan gua kan orang awam nih ya, nggak tahu tuh struktur data tuh, maksudnya struktur coding tuh gimana. Emang kalau nggak terstruktur itu pasti tetap jalan dong, pasti kan codingannya pasti tetap jalan kalau misalnya benar kan. Tapi kalau nggak ke struktur itu, apa yang bakal terjadi tuh maksudnya tuh dalam codingannya tuh? Waktu. Terus kalau misalnya si klien itu pengen upgrade atau si update softwarenya gitu, jadi susah kita nyarinya kemana, gitu. Oke. Berarti itu untuk memudahkan updating selanjutnya ya. Atau kalau misalnya biasa kalian kan ya revisi. Berarti itu ya. Berarti framework itu mempengaruhi waktu kerja berarti ya. Memudahkan untuk programmer untuk memudahkan itu berarti ya. Terus kalau sekarang tuh framework apa yang lebih sering dipakai untuk kerjaan Mirza sama Adi? Kita Laravel. Kita pasti pakai Laravel. Kenapa Laravel? Emang ada apa aja tuh? Framework tuh ada apa aja sih kira-kira? Ada banyak sih ya. Ada yang paling populer apa? Selain Laravel? Code Igniter. Oh, oke. Nah, kenapa yang dipakai Laravel? Kenapa? Mengikuti aja sih sebenarnya. Pertamanya mengikuti aja sih. Mengikuti apa tuh? Mengikuti di tempat kerja sih. Oh, misalnya tempat kerja klien-kliennya banyaknya lebih kompatibel untuk pakai Laravel. Berarti orang-orang yang ngeprogramnya pakai Laravel dong berarti gitu. Bedanya apa tuh kalau misalnya satu pakai Laravel, satu pakai yang tadi Mirza sebutin? Pertama bahasanya beda. Sintaksnya beda. Walaupun outputnya bisa sama. Oh, jadi kalau misalnya Mirza mengerjakan pakai Laravel, sedangkan yang lainnya satunya pakai apa gitu kan ya. Berarti di yang antara dua itu harus ada yang disamakan gitu untuk frameworknya biar lebih mudah. Atau gimana? Bisa sama sih, harus beda satu project gitu. Kayak gitu. Bisa disatuin sih kalau nggak bisa disatuin. Oh, berarti kalau udah Laravel pasti kantor itu Laravel. Oke. Tapi itu lebih ke preferensi aja sih sebenarnya. Preferensi ya, berarti kan kebutuhan kantor sama klien berarti kan ya. Tapi kalau untuk di sini berarti di kantornya Mirza Madil berarti Laravel gitu ya. Nah, kan Mirza Madil nih kerja di konsultan perencanaan tata kota nih. Dimana kita sering sering cross platform nih gitu kan ya. Yang Mirza Madil itu programmernya ada data pemetaan. Nah, itu sulit gak sih? Untuk ininya, untuk beradaptasi sulit gak sih? Sulit sih. Sulit banget kan ya? Soalnya jujur nggak ngerti. Nggak ngerti kan? Berapa lama tuh kalian butuh untuk ini tuh, untuk beradaptasi tuh? Yang bikin susahnya apa tuh? Kan aku setiap kantor, misalnya tiba-tiba kamu keterima di kantor ini, oke, bagian pemrograman gitu kan ya, coding dan segala macam. Cuma tiba-tiba ini kantor apa nih gitu kan ya. Pasti kayak gitu. Setiap lulusan telekomunikasi gitu pasti kayak gitu kan ya. Ya, pokoknya datanya ini gimana caranya biar ini bisa masuk ke web gitu ya. Pokoknya kayak gitu kan. Nah, kalau yang sekarang ini kan kita lebih ke geospasial nih, pemetaan yang bakal generalisasi untuk ke web. Nah, itu gimana tuh? Adaptasinya tuh apa tuh yang pertama dilakukan Mirza Madil? Apa ya? Jujur aja sampai sekarang juga masih banyak yang nggak ngerti. Paling belajar aja. Nanya pasti kan ya, banyak ngulik lah. Banyak ngulik ya. Berarti kan kalau untuk yang kayak gitu-gitu kan tinggal keterampilan programmernya aja kan ya, ngulik dan segala macam. Itu waktu kuliah juga gitu gak sih? Ngulik-ngulik kayak gitu waktu kuliah. Kalau kuliah main paling kuliah jarang ya. Kalau kuliah paling kan ya diskusi kali ya, lebih ke diskusi ya. Soalnya kalau udah kerjaan itu kan harus develop apa yang diinikan klien kan ya. Jadi mau nggak mau ngulik ya kayak gitu. Terus kalau kerja lebih enak siang apa pagi? Lebih enak pagi atau malam? Kalau untuk ngoding nih, apa ya, mood itu kan mood ya. Moodnya tuh gimana tuh? Lebih enak malam sih. Lebih tenang sih. Iya, lebih tenang. Kalau di kantor kan banyak
dari kanan kiri. Suara kanan kiri jadi gak konsen ya. teriak-teriak. Emang lebih enak malam sih ya. Karena kan kalau misalnya kerja yang butuh fokus gitu kan ya, emang enak malam gitu kan ya, emang enak malam. Cuman karena kita paginya kerja kadang-kadang capek tuh. Iya. Gitu kan. Makanya kerja tuh paginya gue tidur lah. Di malam aja kerja. Bikin sih malam apa di kantor dulu. Itu emang enak malam. Nah terus nih apa tuh ya, untuk hasilnya kira-kira kalian udah pernah bikin web apa gitu yang pernah di coding? Oh, banyak Sebutin aja nggak apa-apa. Nanti yang editor tolong di bawahnya dikasih link sama contoh-contoh portofolionya apa aja. Yang pertama itu Simtaru Itu tentang apa tuh? Simtaru itu tentang apa? Perencanaan kota ya? Perencanaan kota. Tata ruang. ruang. Kota. Oke. Terus yang kedua apa sih? Kalau saya terakhir ngerjain namanya tuh Silabes. Silabes apa tuh Silabes? Sistem informasi reses berbasis spasial. Gitu. Oh, ujungnya peta lah ya? Iya, ujungnya banyaknya peta sih. Kayak karena kita kan kerjanya di lingkup perencanaan kan, jadi kebanyakan. Nah nanti tolong editor ditampilkan portofolionya kerjaannya Mirja sama Adil, dan bisa diklik linknya, nanti bisa dilihat contoh-contohnya apa aja seperti itu. Nah terus pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal menarik apa nih yang pernah kalian dapati dalam profesi kalian sebagai programmer yang paling menarik sampai saat ini? Apa ya? Karena kalau programmer lebih waktunya lebih banyak untuk sendiri ya. Maksudnya karena misalnya kayak kerja di suatu toko gitu atau apa gitu kan ya, sendirian aja gitu kan. Karena kalau di jalan, karena berarti lebih enak diskusi gitu apa lebih ngulik sendiri? Lebih ngulik sendiri. Enakan ngulik berarti ya, lebih enak ngulik ya berarti. Nggak, maksudnya nggak ada yang menarik sih. Apa gitu? Tapi kan Mirza waktu itu pernah kerja di Jepang bukan? Oh iya pernah. Nah itu coba, itu pengalamannya tuh kenapa Mirza bisa sampai kerja ke Jepang tuh? Kenapa ya? Gak mungkin kan kita pergi ke Jepang kerja kan gak mungkin gitu. Ya cari pengalaman aja sih. Cari pengalaman. Enggak, itu awal mulanya gimana gitu? Ikut temen atau gimana? Atau ngikutin suatu kontes tiba-tiba enggak, emang daftar aja sengaja sih. Berarti ada pembukaan lowongan kerja gitu. Programmer juga? Bukan. Oh bukan. Oke. Jadi kayak engineering itu. Engineering. Beda-beda. Engineering. Itu berarti belum kuliah? Belum. Oh, berarti belum kuliah tapi udah ngambil kerja di Jepang. Iya. Hebat banget ya. Gabutnya bermanfaat banget kan. Gabut kerja di Jepang, gabut kuliah gitu kan. Nah, terus terakhir nih pesan dan kesan kalian. Kalau misalnya ada adik kelas kalian atau yang baru pengen masuk, sekarang kan katanya kuliah udah mau offline nih. Gitu kan ya, udah mau offline lagi, berarti pendaftaran yang murid-murid baru juga bakal masuk gitu kan. Nah, saran sama masukan apa kalau misalnya dia pengen ngambil teknik informatika dari Mirza dulu? Sarannya jangan berhenti belajar aja sih, karena emang teknologinya kan terus berkembang ya kata. Iya benar. Jangan berhenti belajar, terus tingkatin problem solving skill, karena programming itu ya istilahnya kita disuguhkan masalah gitu ya, yang siap untuk dipecahkan gitu. Oke, benar. Itu aja paling sih yang paling penting. Kalau Adil? Ya harus banyak ngulik sih kalau jadi programmer. Terus kalau misalnya lu punya sesuatu yang pengen kayak lu pengen punya robot sendiri gitu, jadi lu harus nggak harus sih, jadi gimana sih, harus lu ngulik sendiri gitu tentang robot itu sih. Lebih update dan lebih banyak belajar ya, karena emang bener teknologi di tahun ini begini, nggak tahu di 5 tahun kemudian gitu kan ya. Pas lagi kita kuliah tiba-tiba teknologinya apa aja gitu kan ya. Oke. Nah, sekian mungkin untuk kesimpulannya, menarik banget ya programmer kalau menurut gue ya, soalnya kenapa lagi booming aja sih gitu kan ya. Tiba-tiba tuh kayaknya tuh hype-nya tuh nggak tahu kenapa, karena hype-nya lagi gara-gara ada film yang ngebahas itu apa, emang lagi hype banget ya. Kalau menurut gue itu programmer itu sekarang tuh lagi hype dan lagi banyak dibutuhkan gitu kan, atau memang dunianya sekarang lagi pindah ke semuanya digital menurut gue gitu kan. Nah, jadi kalau buat yang pengen ngambil jurusan informatika,
saran gue sih tadi diserap semuanya nih, apa namanya, saran dan masukannya, karena apa tuh namanya, itu penting ya, karena kalau misalnya kalian masuk cuma buat ngikutin masuk doang gitu kan ya, takutnya malah ngedon ya. Soalnya banyak banget kan ya, lu bayangin lu nggak punya masalah, tiba-tiba lu dikasih masalah gitu kan, ngerasain problem ya seperti itu. Yang penting harus suka dulu sih. Iya, harus suka dulu ya. Dan Oke. Berarti terima kasih untuk Mirza, terima kasih untuk Adil dan Sobat Mabal. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sampai jumpa. Dadah.